Saya mendengar kabar bahwa di Bima, Nusa Tenggara Barat, ada seorang supir bus malam yang menyisihkan uangnya untuk mendirikan sekolah. Kabarnya sekolah itu bahkan gratis. Tapi apakah benar atau tidak? Ikuti terus Kick Andy. Saya dengar, ini kan tanah orang tua yang... Tamu kita berikutnya, seorang supir bus malam. Dan dia dengan segala kemampuan yang terbatas, mendirikan sebuah sekolah berbasis agama. Mari kita sambut Saleh Yusuf. Anda siapa? Alan. Siapa? Alan. Alan. Yang saya mau undang ini orang yang mendirikan sekolah. Saya. Anda mendirikan sekolah? Ya. Sekolah agama? Benar. Tampangnya gini. Gak nyambung. Tapi, oke. Silakan duduk dulu, silakan duduk dulu. Saya belum yakin tapi silakan. Iya. Selamat datang. Baik. Daripada kita semua bingung, kita lihat dulu liputan berikut ini. Besar, rambut gondrong, dan seorang supir bus malam. Dialah M. Saleh Yusuf. Sekilas tidak ada yang istimewa dari laki-laki kelahiran desa Mau, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ini. Sehari-harinya, pria yang akrab disapa Alan ini bekerja sebagai supir bus AKAP dengan rute Bima Mataram. Namun siapa sangka, di balik penampilannya yang garang, Alan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Berawal dari keprihatinan melihat anak-anak desanya yang tidak mampu sekolah serta kurangnya pengetahuan agama, Alan bertekad untuk mendirikan sekolah agama tingkat TK dan SD. Tekad yang kuat ini kemudian didukung oleh keluarga dan beberapa temannya. Alan pun mulai menyisihkan sebagian upahnya sebagai supir bus malam untuk membangun sekolah. Pada tahun 2008, berdirilah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum di desa kelahirannya. Meski hanya terbuat dari kayu dan bilik, madrasah ini sangat besar dirasakan manfaatnya bagi warga sekitar, terutama anak-anak. Di sini mereka dapat sekolah tanpa mengeluarkan biaya apapun alias gratis. Seluruh biaya operasional sekolah, bahkan gaji guru, ditanggung oleh Alan sendiri. Seiring berjalannya waktu, Alan mempunyai mimpi agar madrasah yang dibangunnya dapat terus berkembang dan membantu lebih banyak lagi warga di tanah kelahirannya. Melalui pendidikan ini, Alan berharap masa depan serta kehidupan masyarakat di desanya semakin sejahtera. Ternyata benar Anda ya yang mendirikan sekolah itu ya. Iya. Saya harus minta maaf ini. Karena saya kadang-kadang kita menilai orang dari penampilan. Penampilan preman tapi hati malaikat. Jadi Anda benar profesinya sebagai supir bus malam? Iya, saya benar sebagai profesi supir bus malam. Sudah berapa lama jadi supir bus? Saya sudah hampir 20 tahun. Bus malam jurusan mana? Dari mana ke mana? Pertama, bus malamnya Bima Jakarta. Setelah 2 tahun ini saya jurusannya Bima Mataram. Mengambil jalur yang lebih dekat karena selalu dibutuhkan di sekolah. Dari mana sampai terpikirkan untuk mendirikan sekolah? Itu dari pengalaman perjalanan saya. Apa yang Anda alami? Saya melihat perbandingan dari perjalanan saya mulai dari Jakarta ke Bima. Saya melihat anak-anak di sekolah saya dan orang-orang di kampung saya.
perlu merubah pola pikirnya. Saya melihat perbandingan itu, berarti di kampung saya ketinggalan. Ada banyak orang-orang yang mampu, yang lebih dari saya. Tapi mungkin saya orang yang ditunjuk oleh Allah. Orang-orang selalu mengatakan belum pantas penghasilan seperti saya untuk membangun sebuah sekolah. Menarik ya. Kita membayangkan gaji sopir bus malam. Tentu tidak luar biasa. Ya, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu aja. Sebulan sebagai supir bus Anda bisa menghasilkan berapa uang rata-rata? Saya paling dapatkan sebulan itu paling tinggi 2,5 juta. Kalau Anda sakit tidak nyupir, apakah masih tetap digaji juga? Tidak. Oh, jadi gaji Anda tergantung Anda bekerja, Iya. nyupir atau tidak? Iya. Nah, dengan kondisi itu, lalu dari mana uang untuk mendirikan sekolah? Itu untuk mendirikan sekolah ada tabungan saya. Saya punya tabungan hanya untuk mendirikan gedung aja, kan seadanya. Tanah itu kan tanah orang tua saya. Saya dengar, ini kan tanah orang tua yang disimpan untuk naik haji. Ya, Nggak keberatan Anda pakai? saya memberikan sebuah penjelasan pada orang tua saya. Artinya naik haji itu seperti apa. Seperti apa? Jadi tujuannya lebih bagus untuk membangun yayasan ini. Apabila sekolah ini maju, setelah mati nanti ibu bapak saya lebih sejahtera lagi. Waktu Anda dirikan, ada berapa ruang kelas pertama kali? Saya dirikan dulu ada 3 ruang kelas. Berapa murid pertama kali? Murid Yang pertama belajar di kali situ. kan saya orang tampan seperti ini sulit untuk dipercaya. Saya dari tadi mau ngomong gitu nggak enak ya. Untung Anda duluan ngomong ya. Bagaimana Anda meyakinkan para orang tua, ya, katakanlah Anda datang ke rumah saya, Ya, terus Anda bilang, anaknya disekolahkan aja di tempat saya. ya saya saya jualkan programnya. Oh, bagaimana cara Anda jual? Program yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Apa yang Anda jual waktu itu? Saya menjualnya memberikan program di luar jam sekolah yang tidak mengganggu aturan dari pemerintah jam sekolah itu. Saya memberikan pekerjaan untuk anak-anak itu. Apa itu? Dia bekerja sambil bermain. Saya suruh tanam cabai, tanam sayur-sayuran, terus saya gaji walaupun tidak punya hasil yang banyak. Itu adalah pelajaran untuk dia. Dia bisa nanti dia sudah tamat sekolah dia bisa bekerja, Pak. Dengan ilmu pengetahuan yang Anda berikan itu ya? Iya. Kelihatannya sepele. Sepele tapi penting. kelihatannya. Tapi ya dia akan bisa bekerja dan senang bekerja dengan itu nanti. Memperkenalkan alam di sekitar. Berapa murid pertama di sekolah Anda ketika pertama kali didirikan? Dan bagaimana sampai orang tua percaya bahwa anaknya bisa, tanda kutip, sekolah dengan baik di tempat Anda? Pertama anak murid di sekolah saya 9 orang. Setelah 9 orang itu punya ilmu yang berbeda dari sekolah-sekolah lain. Rame-rame orang tuanya pindahkan anaknya ke sekolah saya. Lalu kalau ada murid, tentu harus ada guru. Ya, Siapa guru yang mau ngajar di situ? di Bima, Pak. Di Bima itu per tahunnya itu memproduksi sarjana S1 itu 4.500 paling sedikit. Yang dibutuhkan oleh pemerintah paling nggak sampai 100 orang. Nah, saya panggil itu untuk memanfaatkan di situ dengan gaji seadanya. Mau dia, karena membutuhkan pengalaman kerja itu tadi. Ya, jalur saya itu selalu hadapi preman, Pak. Nambah ini, buat nambah, Bang. Kalau orang udah tampan sama kayak preman, mana? Bung Alan, tadi Anda mengatakan bahwa pada awal mendirikan sekolah itu muridnya hanya 9 ya. Kalau boleh tahu sekarang muridnya berapa?
Udah hampir 100 lebih. Gurunya ada berapa sekarang? Guru 15. Wah. 15. Tadi Anda sebutkan bahwa guru-guru ini memang juga punya keinginan untuk mengabdi di tempat Anda. Iya. Tapi berapa gaji mereka? Dengan kemampuan Anda sebagai supir bus, saya minta maaf, Iya. berapa Anda bayar guru-guru itu? Saya udah kasih tahu punya perjanjian awal dengan saya. Setengah aja saya bayar, setengahnya sumbangan. Sesuai dengan pendapatan saya, tergantung volume pendapatan saya. Misalnya 2,5 juta, 1,5 juta harus untuk saya bayar gaji guru. Saya suruh bagikan uang itu. Nanti pas sekolahnya yang bagikan. Mereka mau? Mau. Baik, itu untuk gaji guru. Lalu untuk dukungan sarana ajar mengajar, peralatan-peralatan sekolah bagaimana? Ada, saya kasih standar di situ, saya kasih 300 saja. Sebulan. Cukup nggak cukup? Cukup nggak cukup? Cukup. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengelola sekolah yang Anda bangun ini? Yang saya lakukan ini sesuai dengan pedoman dalam agama saya, Quran. Apa itu? Membantu agamanya Allah akan dipermudahkan. Tidak ada kesulitan. Setiap kesulitan selalu ada jalan keluarnya. Tantangannya ya, kalau kita mengharap di bantuan pemerintah kan ada tantangan, tapi itu kan saya tidak berharap seperti itu. Tunggu dulu, Bukan. saya perhatikan gaya ngomong Anda kayak Bang Roma Irama ya. Baik. Lalu bagaimana Anda meyakinkan orang tua bahwa sekolah itu penting? Saya mendekatkan diri pada orang tuanya ke rumahnya, memberi penjelasan per orang bahwa kalau anak ini tidak sekolah, akan terjadi ya seperti mabuk-mabukan di jalan. Seperti itulah anak-anak ibu bapak nanti. Sekali lagi saya harus minta maaf. Kalau yang ngomong orangnya seperti Anda begini, orang tua bisa percaya atau tidak? Bisa percaya karena dia melihat, bukan rambut saya yang dia lihat. Baik, walaupun Anda yakin dengan tampilan seperti apapun juga orang akan melihat hasil karya, bukan penampilan orang. Iya. Tapi kenapa Anda enggak cukur rambut yang rapi seperti seperti Pak Guru, seperti Pak Kiai misalnya? Iya. Kenapa harus seperti ini? Saya anak jalan, masih anak jalanan istilahnya. Masih hidupnya di jalan. Menghadapi preman. Nambah ini. Buat nambah bang. Ya itu kalau orang udah tampan sama kayak preman mana? Gak berani minta nambah. Baru saya paham, baru saya paham. Lanjutkan, lanjutkan. Dengan kondisi tadi, maaf ya, saya lihat sekolah Anda sangat-sangat sederhana. Bagaimana Anda dan guru-guru bisa tetap semangat? Apa yang membuat Anda dan guru-guru tetap semangat? Saya punya program ke depan. Karena bukan hanya membangun sekolah. Membangun sekolah itu harus didampingi dengan program, Pak. Program saya ke depan adalah sebuah sekolah yang bisa berdiri sendiri dengan hasil sekolah ini. Dengan memanfaatkan alam di sekitar. Laut, ternak, pertanian gitu. Nanti dibiayai oleh itu sekolah itu. Itu yang membuat Anda semangat ya. Terakhir, harapan Anda apa? Harapan saya sesuai dengan Pak Jokowi bilang itu revolusi mental itu tadi. Bagaimana supaya mendukung program yang saya lakukan untuk menjadi contoh pada negara Indonesia. Supaya Indonesia tidak harus membiayai sekolah terus. Itu berapa triliun negara ini membiayai pendidikan.
tidak pernah putus untuk membiayai pendidikan. Saya akan membangun sampai perguruan tinggi dengan memanfaatkan alam di sekitar. Baik, luar biasa, Bung Alan ya. Terima kasih sekali karena kehadiran Anda ini saya yakin memberikan juga spirit bagi kita semua yang ada di ruangan ini dan penonton di rumah. Sekali lagi, terima kasih. Iya.